Assalamualaikum. Hah? Kom? Ali. Waalaikumsalam. Ente kemana aja, bro? Ane sampai kangen. TB beneran hilang? Apa belum pulang nih? Beda ceritanya nih. Mau beneran apa kagak? Gue kagak tahu percisnya. Yang penting gue sebarin berita ke orang-orang kampung biar semuanya pada denger, pada repot, ada yang diurusin. Kan asik tuh, seru. Kagak boleh, Dodol. Berita kagak akurat itu kagak boleh lu umumin. Lu emang parah, Bang Usman. Nih kayak gini-gini nih, kudu dinasihatin nih Bang nih. Aneh belum seberapa parah, masih ada yang lebih parah. Nih contohnya yang lebih parah. Apa? Orang tua zaman sekarang. Anaknya kemana, orang tuanya kemana, kagak tahu. Anaknya ngapain, pergi kemana, mainnya sama siapa, lingkungannya kayak gimana. Terus orang tua kagak kasih pendidikan agama sama anaknya. Kan lo tahu, anak tanggung jawab orang tuanya. Kalau kagak dikasih pendidikan agama, alamat blangsak dunia akhirat tuh orang tua. Yang ada nih, anaknya jadi maling, jadi copet, jadi kang tipu, kang hipnotis. Betul. Nih kayaknya lagi ceritain diri sendiri nih. Waduh. Le, emak gua ngajarin gua soal agama dari gua kecil. Cuman guenya aja yang bangor, keliwat selau. Bang Usman, tolong dong Bang, bagi-bagi ilmunya bagaimana cara mendidik anak yang baik. Biar dia ngerti nih, jangan belagu. Komar, Ali, saya, Anda, dan kita semua sebelum berbicara tentang kelak bagaimana mendidik anak kita, ingat, kita juga dulu adalah seorang anak dari orang tua kita. Maafil abah, maafil abna. Apa yang terjadi pada orang tua, yaitu mungkin bisa terjadi kembali pada anak kita. Atau bolehlah kita balik. Maafil abna, maafil abah. Apa yang terjadi pada anak, mungkin dulu itu pernah terjadi pada orang tuanya. Makanya kalau kita pengen anak soleh, kita mesti soleh duluan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa di setiap ba'da salat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku adalah orang-orang yang muslim. Ingat, ada kata wa aslih li fi dzurriyyati, maslahatkan, solehkan aku dan keturunanku, dan aku bertaubat kepadamu. Karena kita sadar betapa banyak kekurangan, kekhilafan, dan dosa serta maksiat yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kemaksiatan itu terjadi ulang pada anak kita. Syifa, nanti kalau misalnya kita udah dapat gedung, kamu dekorasiin semuanya. Sip, kamu tenang aja. Aku bakal dekorasi yang lebih artistik buat kamu. Syifa, nanti kalau aku menikah, kamu jadi pagarengnya juga ya? Kalau aku nggak berkorban buat kamu, Marwah, kamu yang jadi pagar ayunya, aku yang jadi pengantinnya. Syifa. Syifa! Astaga, malah bengong lagi. Aku tahu nih, kamu pas lagi ngebayangin kan gimana jadi pengantin? Pokoknya nih, kalau misalnya kamu mau menikah, calon suami kamu harus atas persetujuan aku sama Hasan. Gak boleh enggak loh? Loh, kok Hasan sih? Kalau atas persetujuan kamu, aku sih oke-oke aja ya. Tapi kalau atas persetujuan Hasan, nggak deh. Kenapa? Kalau misalnya nanti aku udah nikah sama Hasan, otomatis kamu sama Hasan udah jadi sepupuan dong. Iya ya? Ya udah yuk, kita jalan sekarang. Yuk. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. فإن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Setiap anak yang baru lahir, mereka fitrah. Namun kemudian orang tuanya lah yang membuat si anak Yahudi, membuat si anak jadi Nasrani, membuat si anak jadi Majusi. Karena anak terlahir suci, dia belum menjadi siapa-siapa, melainkan seorang generasi baru yang terlahir ke muka bumi. Orang tua yang bertanggung jawab. Bener aja.
Ntar kalau si TB pulang, jangan kita omelin. Oh, gue mau nggak pernah ngomelin. Abang tuh yang ngomelin. Ya udah jangan diomelin. Anak-anakmu dengan 3 hal. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu. Omar, Ali, kalau kita nggak cinta sama Nabi, bagaimana kita bisa ngikutin jejak langkah Nabi? Orang kalau cinta biasanya ngikut. Orang kalau cinta biasanya redho mau disuruh apa aja. Dan ketika orang tidak bisa mengikuti sunnah Nabi, ketika orang tidak bisa mengikuti jejak langkah Nabi, itu artinya dia tidak punya cinta terhadap Nabinya. Bukankah kita bisa berkorban apa saja buat kekasih kita? Maka apabila kita bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih kita yang sebenarnya, maka kita bisa melakukan apa saja asal itu yang diperintahkan oleh Nabi. Karena tidak akan diperintahkan oleh Nabi, melainkan sebelumnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga Nabi. Para habaib adalah pewaris darahnya Rasulullah SAW. Para ulama adalah pewarisnya ilmu Rasulullah SAW. Sehingga ditegaskan al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Jadi ente Komar, ente Ali, kalau ente pengen jadi anak soleh, ente mesti dekat sama ulama, nggak boleh jauh-jauh dari kiai. Karena modal ente hidup, kalau kagak pakai ilmu berantakan. Yang ketiga, didik anak-anakmu qiraatil Qur'an, fa inna amalatal Qur'an fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di kesehariannya, saudara di setiap masanya, niscaya dia tidak akan pernah tersesat. Bahkan akan senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, yaitu kelak di hari kiamat. Jangan sampai terjadi anak kita ngebangkang sama kita, karena jangan-jangan anak kita ngebangkang sama kita gara-gara dulu kita waktu jadi bocah sering ngebangkang sama orang tua kita. Ajib. Berasa kesindir ya. Dalem bener omongannya. Kayak ada suara anak kecil. Wah, lo Be. Astagfirullahaladzim. Ngapain lo malam-malam ada di sini? Abang Bang Surya kan? Iya Be, gue Bang Surya. Lo naik dari mana Be? Tiba-tiba bisa ada di sini? Tapi jelasin nih ya Bang. Jadi begini Bang, tadi Tebe nonton Topeng Monyet di mobil box ini. Nah, tapi ketiduran di sini. Tapi jadi kebawa deh sama mobil bok abang. Oh begitu, Be. Ini udah malam. Abang nggak bisa nganterin lu sekarang. Besok aja ya, gimana? Gak apa-apa bang. Abang kenapa narik mobil ini bang? Bukannya abang narik mobil angkot? Narik angkot sekarang lagi sepi. Jadi abang narik mobil bak aja. Berarti dompet abang gak ada duitnya dong. Tahu aja Be. Emang sih yang ada cuma SIM doang. Waduh. Mana dompet abang Be? Tuh, dompetnya abang di situ tuh. Aduh. Untung aja ketemu Be. Kalau enggak, gue bikin SIM baru lagi deh. Bang, Tebe lapar nih bang. Lapar. Ayo makan yuk. Abang beliin ayo.